Judha Hari ini aku benar-benar merasa bangga pada saudaraku Mirza. Juga Mansing yang menang dalam pertempuran di Chandri. Luar biasa. Selamat. 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 Yang Mulia Raja, Mirza Hakim menunjukkan keberanian dan juga keterampilan yang sangat luar biasa saat perang. Caranya memimpin pasukan dan bala tentara sangat luar biasa. Mansing juga tidak kalah hebatnya, Yang Mulia. Dia bahkan dengan berani menyelamatkanku dan juga mempertaruhkan nyawanya demi diriku. Mansing, aku yakin ayahmu pasti bangga padamu. Saat itu, ayah Mansing juga mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan aku. Dan sekarang dia melakukan hal yang sama. Mansing, kau telah membuktikan pada kerajaan Mughal bahwa kau sangat setia dan pemberani. Itu adalah kewajibanku, Yang Mulia. Kaum Rajput akan mengutamakan tugas meski harus mati. Benar sekali. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Dengan mempertimbangkan kejadian akhir-akhir ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Ratu Ruqayyah telah memberi hukuman kepada Benazir. Untuk itu, aku berikan hak otoritas kepadanya atas Chandri. Selamat! 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 Selamat Ratu Ruqayyah. Aku mohon maafkan aku, Yang Mulia. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah ini. Kenapa Ratu Ruqayyah? Karena Cenderi adalah milik mendiang Bairamkhan, kau menginginkannya menjadi pemegang hak pemerintahannya. Aku ingin memberikan saran. Uang yang dikumpulkan sebagai pajak dari hak otoritas itu sebaiknya diberikan saja pada Ratu Salimah dan anaknya Rahim. Saran yang bagus, Ratu Ruqayyah. Kau membuktikan kau di pihak keadilan, menjunjung harga diri atas posisimu sebagai permaisuri utama. Untuk menghormati keinginan Ratu Ruqayyah, aku menyerahkan Chandri kepada Ratu Salimah dan Rahim. Selamat! Selamat! Aku berterima kasih, Yang Mulia. Ratu Joda, aku tidak akan memberimu sesuatu. Sebaliknya, aku ingin meminta sesuatu. Aku ingin meminta maaf padamu, Joda. Aku tidak mendengarkanmu meski kau memohon, keras kepalanya diriku membuatmu membahayakan nyawamu sendiri. Aku tidak adil pada dirimu. Untuk itu, aku ingin meminta maaf padamu. Kau tunjukkan kesetiaanmu pada kerajaan, pada kaum Rajput selalu melaksanakan tugas. Aku memberikan sesuatu padamu sebagai imbalan, maka itu hinaan bagi pengorbananmu. Kau menyelamatkan hidupku, kau menaklukkan kematian. Itu sebabnya aku umumkan bahwa aku membangun sebuah kota yang dibangun berdasarkan perintahmu. Kota ini melambangkan kemenanganmu atas kematian. Karena alasan itulah, aku namakan kota ini Fatehpur Sikri. Bahkan saat kita sudah tiada, kota ini akan selalu mengabadikan kesetiaan Ratu Joda. Aku sungguh berterima kasih. Kau tidak hanya menunjukkan kerendahan hati yang mulia, tapi memberiku hadiah yang tak ternilai. Yang tidak akan bisa kulupakan seumur hidup. Apa kau lihat itu, Ratu Ruqayyah? Ratu Joda semakin dekat dengan Jalal setiap harinya. Itu hanya cara yang mulia membahas pertolongan Ratu Joda.
Ratu Joda tidak akan bisa menggantikanku. Aku tidak tahu kapan kau bisa melihat yang sebenarnya, Ratu Rukaya. Satu lagi pengumuman. Aku telah bersumpah, jika Ratu Joda sembuh, aku akan mendatangi Hasrat Salim Cisti untuk meminta restunya dengan berjalan kaki ke Sikri. Sebelumnya, aku tidak berhasil sampai ke kuil itu karena aku diserang dalam perjalanan. Mereka pun mengatakan kalau suatu perjalanan terputus sebaiknya dibiarkan saja. Tapi kali ini, aku harus mencapai tujuanku. Aku ingin menyarankan sesuatu, Jalal. Aku sangat menghargai keputusanmu untuk memenuhi janjimu. Tapi lebih baik kalau kau bawa pengikutmu yang setia. Jadi aku menyarankan kalau ketiga permaisuri utamamu ikut bersamamu dalam perjalanan ini. Bisa ku ganti lukanya? Sudah dingin. Kau ini bodoh! Dengar, aku sedang bicara denganmu dan kau malah bicara Huka. Aku cemas tentangmu, Yang Mulia. Aku tidak mau tenggorokanmu sakit. Hosiar, aku mencemaskan posisiku di masa depanku di pemukiman ini. Sedangkan kau hanya memikirkan dirimu saja. Dan Ratu Hamidah hanya peduli dengan Ratu Joda. Sedangkan kau hanya peduli dengan Huka. Siapa yang bisa menolak perintah Ratu Hamidah? Jika kau pergi bersama Raja, tidak pengaruh posisimu. Tidak. Aku tidak mau posisi Ratu Joda meningkat di pemukiman ini. Dia boleh pergi dengan Yang Mulia. Tapi aku tidak mau pergi bersama. Kalau ada Ratu Joda. Rencanamu tidak akan berhasil, Tuan. Kau bilang Benazir akan membunuh sang raja dan kau akan naik tahta dengan mudah. Tapi setelah apa yang terjadi, sang raja akan lebih waspada dari sebelumnya. Bahkan rakyat sekarang lebih dicintai oleh sang raja. Dan itulah kenyataan yang aku lihat. Rakyat akan selalu disayang oleh setiap orang yang duduk di tahta. Adalah tugas rakyat untuk sujud kepada setiap orang yang duduk di tahta. Dan mengenai kegagalanku, orang bisa menang hanya kalau dia berusaha. Aku belum menyerah. Aku pasti akan jadi raja. Tentu, Tuan. Tapi masih ada satu bahaya mengintai di depan. Pelayan Benazir yang bernama Zakira masih hidup. Bagaimana kalau dia memberitahu raja tentang niatmu? Zakira akan berpikir 1000 kali sebelum dia bercerita apapun. Apa kau sungguh mengira dia akan membuka mulutnya pada raja? Apakah raja akan percaya padanya? Dia hanya pelayan. Dia bisa saja memberitahu yang sebenarnya dengan harapan dia akan mendapatkan pengampunan dari raja. Sebelum dia melakukan itu, akan kupotong lidahnya. Sudahlah, serahkan itu padaku. Yang harus kau lakukan, tetaplah waspada. Kita tidak akan pernah tahu kapan keadaan berubah. Aku ingin ketiga permaisuri utama untuk ikut bersamanya. Jadi Jalal akan bisa beristirahat. Dan dia tidak akan merasa sendirian. Ratu Salimah, dia adalah raja. Tetapi aku merasa kalau dia kesepian. Dan dia tidak memiliki orang untuk berbagi perasaan. Aku tidak tahan melihatnya. Salam Ratu Hamidah, salam Ratu Salimah. Javeda, ada apa? Baik-baik saja. Kudengar Raja akan pergi ke kuil suci bersama para ratunya ya. Ratu Salimah, kau pasti merasa senang kan? Seluruh ratu merasa senang karena sudah lama sekali kita tidak pergi bersama-sama. Tidak semuanya pergi bersama. Aku dengar kalau Ratu Rukaya tidak mau ikut pergi ke kuil. Apa? Kenapa begitu? Aku tidak tahu alasannya, tapi kurasa dia lebih memilih berduaan saja dengan Yang Mulia Raja. Atau memang ya dia tidak mau pergi saja. Ratu Salimah, seharusnya kau merasa senang karena kau punya lebih banyak waktu bersama dengan Yang Mulia Raja, iya kan? Jika Ratu Rukaya tidak ikut, aku tidak akan mengganggu antara Ratu Joda dan Yang Mulia Raja. Jika mereka meluangkan waktu bersama, itu bagus bagi mereka. Ya Tuhan, ada apa? Duduk. Punggungku sakit sekali, Bu. Aku sudah menemui penyembuh kerajaan.
Dia bilang punggungku terkilir. Ini sakitnya berulang kali, Bu. Jadi butuh waktu berhari-hari bagiku untuk sembuh dari sakit ini, Bu. Ini sakit sekali. Tapi kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Apa yang harus kukatakan pada ibu? Ibu akan berpikir kalau aku akan membangkang perintah ibu. Aku tidak mau pergi ke kuil bersama Yang Mulia, tapi apa yang lebih penting dari keinginan ibu, aku akan tetap pergi, Bu. Tidak. Kau tidak boleh pergi, Salimah. Kesehatanmu lebih penting dari keinginanku. Aku senang tahu keadaan kesehatanmu. Kalau tidak, sudah kusuruh kau pergi ke Oh kuil. ya ampun, kurasa ini kutukan dari Benazir. Semua di istana merasa tidak sehat hari ini. Sekarang siapa yang akan pergi dengan Jalal? Semua tahu kalau Jalal dan Joda tidak terlalu cocok. Kurasa ini kesempatan yang baik untuk mendekatkan jarak mereka berdua. Mereka akan saling memahami cinta masing-masing jika mereka meluangkan waktu bersama. Mereka bahkan mungkin saling mengakui perasaannya. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Aku harus membuat manisan. Sampai nanti. Ratu Salimah, kau membuat alasan yang bagus agar tidak ikut bersama Jalal. Ibu akhirnya tahu juga. Aku berusaha menyembunyikan sesuatu yang pasti ibu akan tahu. Maafkan aku membuat alasan seperti ini, Bu. Kurasa Yang Mulia dan Ratu Joda perlu waktu untuk bersama, Bu. Biarkan dia mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Maafkan aku, Yang Mulia. Tidak aman bagimu untuk pergi dalam keadaan begini. Abul Mali sudah merencanakan sesuatu. Dan aku yakin dia pasti akan menyerangmu. Bahkan para musuh yang telah kita kalahkan dalam peperangan Chanderi mungkin merencanakan sesuatu terhadapmu. Dan Rana Uday Singh dan putranya Pratap telah memperkuat pasukannya di Mewar. Aku yakin itu, Yang Mulia. Aku sangat setuju dengan pendapat Atgah Khan. Tidak aman bagimu untuk melakukan perjalanan ini, Yang Mulia. Yang aku tahu, Pratap Pangeran dari Mewar mungkin membuat strategi untuk perang. Mansing benar, Yang Mulia. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Kalian semua ingin aku tetap di istana hanya karena kita takut akan serangan musuh. Berarti aku tidak bisa memenuhi janjiku. Jangan salah paham pada kami, Yang Mulia. Kami tidak mencegahmu memenuhi janjimu. Yang kami harapkan adalah kau menghindari masalah hingga keadaan benar-benar di bawah kendali. Ya, aku bisa mengerti kekhawatiran kalian. Aku tahu kalian mencemaskan diriku. Jadi menurut kalian, aku sebaiknya tidak meninggalkan istana. Begitu kan menurut kalian? Benar, Yang Mulia. Baik kalau begitu. Aku turuti nasihatmu. Aku sudah memutuskan bahwa Raja Jalaluddin tidak akan bepergian. Terima kasih banyak sudah mempertimbangkan permintaan kami, Yang Mulia. Atgah Khan, aku tidak bilang aku tidak akan pergi. Aku bilang, aku menuruti nasihat kalian. Itu artinya bahwa Raja tidak akan pergi selama nyawanya dalam bahaya. Jadi untuk itu, aku akan menyamar sebagai orang biasa. Itu artinya kau akan tetap pergi. Kami sangat mencemaskanmu, tapi kau... Aku tahu kalian semua mencemaskan diriku. Itu sebabnya aku akan menyamar. Sebagai orang biasa, aku bisa melihat apa yang dialami rakyatku. Baiklah, Yang Mulia. Kalau begitu, aku pun akan ikut denganmu. Atgah Khan, apa kau meragukan keberanianku? Ini bukan pertama kalinya. Aku bepergian di antara rakyatku dengan menyamar sebagai orang biasa. Aku pernah lolos dari penjara Amer dengan cara ini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jadi untuk itu, aku memerintahkan Mirza Hakim, Mansing, Maham Angga, juga kau untuk mengurus kerajaan selama kepergianku. Akan kami laksanakan, Yang Mulia. Tapi aku punya satu permintaan untukmu. Beberapa pengawal akan menemanimu selama kau menyamar. Dan kau boleh menghukumku jika mau. Tapi kumohon turutilah permintaanku ini. Tentunya aku tidak akan mengecewakanmu. Aku siapkan kebutuhan perjalanan Anda. Aku permisi. Terima kasih, Atgah Khan. Muti, bulan selalu menenangkan pikiran kita. Dan bulannya, malam ini terlihat sangat indah. Bulan selalu terlihat indah seperti hari ini, Yang Mulia. Sinarnya selalu menenangkan, tapi kaulah yang berubah. Kau terlihat berbeda hari ini, Joda. Ada apa? Apa kau juga merasakan bahagia? Sudah cukup. Kau sering melewati batas akhir-akhir ini.
Jayalah sang raja! Salam yang mulia. Aku sengaja datang kemari untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi untuk beberapa saat lamanya. Jadi kuharap kau akan senang saat kamu beritahu. Aku tidak akan bepergian sebagai raja, tapi sebagai orang biasa. Lihatlah. Aku akan bepergian dengan pakaian ini. Jadi, sebaiknya kita pergi secepat mungkin yang mulia. Katakan alasannya kenapa kau mau pergi juga. Ibu bilang kan seluruh ratu akan ikut menemanimu. Pergi bersama itu bagus yang mulia. Ya, aku tahu ibu berkata begitu. Tapi Ratu Rukaya dan Ratu Salima tidak akan ikut. Dan kau juga baru saja sembuh. Jadi tentunya harus banyak beristirahat. Aku tidak mau kau melakukan perjalanan panjang hingga mempengaruhi kesehatanmu. Karena jika itu sampai terjadi, aku tidak akan bisa memaafkan diriku. Joda, aku tidak mau kesehatanmu terganggu, sungguh. Kita tidak akan berjalan-jalan kan? Kita sedang pergi mencari berkah Tuhan. Jika Tuhan ingin aku meminta berkahnya, maka dia akan mengurus kesehatanku juga yang mulia. Sebaiknya kau tetap di istana. Aku mohon. Yang mulia, kau harus pergi ke kuil karena aku. Jadi aku harus ikut bersamamu. Kenapa kau keras kepala? Jadi artinya kau tidak mau mengubah keputusanmu? Aku juga berpendapat sama. Bahwa kau keras kepala ingin pergi sendirian saja. Aku justru mencemaskan kesehatanmu. Itu sebabnya aku tidak ingin kau ikut. Kalau begitu, aku harus ikut bersamamu. Harus ada orang yang mengurusmu yang mulia. Jalal, kau di sini? Salam, Ibu. Salam, Ibu. Salam. Kurasa aku datang di saat yang kurang tepat. Tidak, Ibu. Ibu datang di saat yang tepat. Yang mulia tidak mau menuruti perintah Ibu. Padahal Ibu sudah menyuruhku untuk menemani Yang Mulia ke kuil, kan? Dan aku sudah bersedia menemaninya. Tapi Yang Mulia tidak mau mengajakku. Jalal, kalau dia bersedia, kau harus mengajaknya. Bukankah Ratu Joda tidak keberatan? Jadi tidak masalah kan? Kau bisa mengajak Joda dengan memakai pakaian kebesaranmu. Ibu, aku akan berpakaian seperti orang biasa. Aku akan melakukan hal-hal yang dilakukan orang biasa. Jadi coba pikirkan, Joda, apa keadaanmu memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu? Ya tentu saja. Kalau begitu, kita anggap ini tantangan untuk kalian berdua. Kita lihat siapa yang bisa memenuhi kewajibannya lebih baik. Kenapa sekarang aku jadi curiga bahwa sepertinya kalian berdua sedang berusaha untuk memojokkan diriku? Sudahlah, sebaiknya aku pergi saja dari sini. Baiklah, selamat tinggal Ibu, selamat tinggal Joda. Salam Yang Mulia. Ratu Rukaya. Ratu Rukaya. Ratu Rukaya. Ratu Rukaya. Ratu Rukaya. Ratu Rukaya, bangun sebelum terlambat. Ada apa, Mahamangga? Apa kau tidak sadar? Kau telah banyak ikut campur dalam hidupku. Apa alasannya kau membangunkan aku, Mahamangga? Kau tahu alasannya. Kau akan kehilangan akalmu saat kau tertidur. Bangunlah sebelum mereka pergi. Lalu apa hubungannya masalah itu denganku, Mahamangga? Sudahlah, nanti aku putuskan kalau aku sudah bangun tidur. Baiklah kalau begitu. Aku pernah mendengar orang yang tidur terus akan kehilangan banyak hal. Dan mereka yang bangun pagi memanfaatkan hal itu. Dan kurasa Ratu Joda dan Jalal akan semakin dekat. Dan kau akan semakin menjauh darinya. Apa? Apa yang kau katakan itu tadi, Mahamangga? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak mau pergi dengan Jalal dan Ratu Joda memanfaatkan itu. Sekarang dia akan pergi berdua bersamanya. Apa? Jalal dan Joda akan pergi bersama. Tidak. Ini tidak mungkin. Hanya aku yang bisa pergi dengan Yang Mulia. Paham kau? Hosiar! Hosiar! Hosiar, katakan pada Yang Mulia aku ingin menemuinya sekarang juga. Cepat! Jangan memandang seperti itu. Cepat katakan! Ratu Rukaya, kenapa kau marah pada Hosiar? Ini bukan kesalahannya. Hosiar bisa menyampaikan pesan pada raja kalau dia berada di istana.
Raja telah meninggalkan istana bersama Ratu Joda. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak dengar ada pengumuman atau pemberian hormat. Tidak ada yang tahu bahwa sang raja pergi keluar dengan keretanya. Itu karena dia tidak pergi sebagai raja, tapi dia menyamar sebagai orang biasa. Lalu Ratu Joda pergi bersama Yang Mulia? Iya. Itu karena Ratu Joda lebih memilih Jalal daripada memilih berdiam diri dan tidur. Satu-satunya hal yang penting bagiku adalah mengetahui seberapa dekatnya Ratu Joda dan Jalal satu sama lain. Aku pernah mendengar bahwa jurang pemisah antara dua orang akan berkurang seiring dengan jarak perjalanan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di antara mereka. Aku permisi dulu, Ratu Rukaya. Selamat tinggal. Kenapa kamu masih di sini? Keluar! Keluar! Ratu Joda, apa yang kau lakukan itu tidak benar. Kemarilah, Joda. Hentikan perahunya. Ada apa, Yang Mulia? Kenapa kau perintahkan berhenti? Ratu Joda, aku ingat akan sebuah kejadian. Akan kuceritakan padamu, karena kau menanyakannya. Saat itu aku diserang oleh panah dari sebelahku. Bahkan itu adalah hujan anak panah. Panah itu diarahkan kepadaku, dan anehnya, mereka semua melewatiku. Ratu Joda, menurutku, musuh menyerang untuk bisa membunuhmu. Tapi aku selamat karena serangan ini. Dan sayangnya, kenapa aku tidak punya kesempatan untuk bisa berterima kasih pada si penyerang? Karena kalau tidak, Benazir pasti sudah membunuhku sekarang. Ratu Joda, kenapa panahmu tidak mengenai Benazir? Aku tahu kau adalah pemanah yang hebat, kau bisa membidik banyak sasaran sekaligus. Kenapa kau gagal mengenainya? Bukankah luar biasa kau gagal mengenainya? Tapi kau justru menyelamatkan nyawaku. Itu keahlian yang luar biasa. Karena menurutku, kau seharusnya sudah membunuh Benazir dengan panahmu itu. Kalau tidak, kau tidak akan terkena racun darinya. Katakan, kenapa tidak kau bunuh saja Benazir dengan panahmu itu?
Saat itu tujuanku menyelamatkanmu, bukan untuk membunuh Benazir. Jadi untuk apa membunuhnya? Lagi pula bagaimana bisa kubuktikan kalau dia wanita yang jahat? Kau punya kebiasaan yang buruk yang mulia. Kau tidak mempercayai siapapun, kecuali kau mengalaminya sendiri. Terutama kalau itu berkaitan dengan aku. Aku pernah percaya padamu, tapi kau justru mengusir keluar dari kamarmu. Percayalah, aku tidak pernah mengerti apa keinginan seorang wanita. Lihat saja dirimu sebagai contohnya. Kau berani untuk mempertaruhkan nyawamu, untuk membuktikan ucapanmu dengan sikap seperti itu. Bahkan Tuhan pun tidak bisa mengerti keinginan wanita. Kita jalan lagi. Aku ingin kalian semua ingat apa perkataanku. Aku bukan raja bagi kalian, dan kalian bukan pengawalku saat ini, karena aku orang biasa. Kalian adalah pelayanku. Jadi ingatlah, tidak boleh ada yang memanggilku yang mulia atau dia sebagai ratu. Jadi panggil aku Tuan dan dia Tuan Putri. Mengerti? Iya, yang mulia. Jadi sekarang, di mana rajanya? Kalian bisa lihat raja di sini atau tidak? Tidak, Tuan. Bagus. Kalian boleh istirahat, kita berangkat besok. Kalau para pelayan memanggilmu Tuan, lalu bagaimana aku memanggilmu? Kau akan jadi sayangku dan aku menjadi cintamu. Ada apa, Joda? Kau kaget mendengar itu. Kau pikir aku tidak bisa mengerti itu? Bukan begitu. Coba berhentilah berbohong, Joda. Aku bisa mengatakannya. Kemarilah sayang, kita akan berjalan-jalan. Kabar apa yang kau bawa, Gulfam? Oh iya Tuhan. Bagus sekali Sarifuddin. Tahanan bahkan tidak bisa melihat siang hari. Tapi kau mendapat berita tentang semua ini. Kau tahu semua tentang dunia luar. Hebat kan? Adam, apa yang kau lakukan di sini? Kalau begini caranya kau bisa membuatku kena masalah, Adam. Pergi dari sini. Aku memujimu tapi aku rasa kau tidak akan pernah menyukainya. Aku senang mengetahui kau betah di dalam penjara ini. Kalau tidak, bagaimana lagi kau menghabiskan waktu? Adam, kau tidak akan melihatku di sini lagi. Karena sebentar lagi aku akan segera keluar dari tempat ini. Aku harap kau tidak putus asa untuk mencobanya. Kau pernah mencoba terakhir kali, dan kau masih saja di situ. Benar kan? Memangnya kau pikir kau bisa lari dari tempat ini, Sarifuddin? Tentu saja. Rencana yang kususun rapi ini pasti akan berhasil. Kau tahu kenapa bisa berhasil? Karena aku melakukannya dengan benar. Apa yang aku pikirkan selalu benar, Adam. Tapi ingat, aku harus salut pada keberanianmu untuk tetap di penjara ini dan menerima akibatnya. Aku tidak akan berdebat denganmu, Adam. Karena aku tahu kau tidak memakai pikiranmu. Kenapa kau lupa, Sarifuddin? Aku satu-satunya di kerajaan ini yang banyak tahu tentang dirimu. Mereka semua sudah lupa kalau kau ini ada. Ada lagi satu orang yang ingat padamu, dan dia meneteskan air mata untukmu. Apa kau tahu siapa yang kumaksud? Baksiban, istrimu. Coba saja bisa kuhibur dia. Akan kuberikan pundakmu sebagai tempatnya menangis. Lidahmu, Adam! Bagus sekali.
Semangatmu masih menyala meski kau di dalam penjara, Sarifuddin. Aku hanya ingin hidupmu lebih baik. Aku ingin membebaskanmu dari penjara. Jadi sebaiknya kau lakukan apa perkataanku. Sebab kalau tidak, aku akan... Kalau tidak, aku tahu kau tidak bisa apa-apa terhadapku, Adam. Kau perlu rencana yang pintar, tapi sayangnya kau tidak punya itu. Sudah takdirmu untuk selalu melakukan apa yang disuruh oleh ibumu. Lebih baik hidup dalam penjara daripada melakukan apa yang disuruh oleh orang bodoh. Sarifuddin, kau tidak mengerti sama sekali. Kalau kau mau hidup di penjara ini selamanya, tidak akan ada yang melarang. Terserah padamu. Aku hanya ingin hidupmu lebih baik. Sudahlah. Kelihatannya kau tidak tertarik. Teruslah berencana dan selamat tinggal. Jangan lakukan usaha apapun untuk membebaskanku dari sini. Karena akan ada orang lain yang akan membebaskanku dari sini, Adamka. Siapa? Adamkan, apa kau harus tahu semua itu? Kau pasti akan lihat apa yang bisa aku lakukan sambil aku duduk di dalam penjara ini. Teruslah berencana, Sarifuddin. Teruslah. Aku sedang menunggu kedatangan Ratu Joda ke sini karena dialah yang akan membebaskanku. Adam, akan aku buat perhitungan denganmu begitu aku keluar. Dan akan kuhabisi kau. Ibu, salam. Salam, Javeda. Ada apa? Kenapa mereka berbaris? Apa kau akan menghukum mereka? Tidak. Tinggalkan kami. Ada apa, Javeda? Akan kuceritakan. Ibu pasti akan kagum pada kecerdasanku kalau tahu sebabnya. Pertama, ibu harus terima ini. Dan minumlah ini. Ini air? Aku hanya ingin tahu apakah ini beracun atau tidak. Apa kau ini sudah gila, Javeda? Tidak, Ibu. Aku menggunakan akalku. Aku bariskan semua pelayannya, lalu aku buat orang kedua minum dari gelas orang pertama. Orang ketiga minum dari orang kedua. Jadi aku uji semua pelayannya. Aku ingin tahu apa ada di antara mereka yang memberi racun. Dan kau menguji pelayan terakhir. Sekarang aku sudah pastikan tidak ada yang memasukkan racun. Itu pasti luar biasa. Aku akan menjadi pahlawan untuk ibu. Apa yang kau lakukan, Javeda? Kau sudah gila. Ibu tenang saja, tidak ada racun di dalamnya, Bu. Tidak ada yang bisa menyakiti ibu saat ini. Diam kau bodoh. Kau lihat, aku minum dari gelas para pelayan. Penting bagiku untuk mengujinya dulu, untuk menjaga ibu dan Adam dari seseorang yang ingin meracuni kalian. Aku sudah melakukan hal yang benar, kan, Bu? Javeda, bisa ku beritahu sesuatu yang penting? Kau adalah masalah terbesar bagi Adam dan aku. Aku berpikir bagaimana aku bisa menjauh darimu. Tapi, Ibu, sekarang aku harus mengujinya. Aku masih mau hidup. Wah, ternyata aku masih hidup. Itu artinya ibu bukanlah perempuan pemberi racun. Aku rasa kau harus istirahat. Kau terlihat lelah. Pelayan, hentikan tandunya. Ada apa, sayang? Semua baik-baik saja? Iya, aku hanya merasa lelah. Aku perlu istirahat sebentar. Dengar semuanya. Tuan Putri lelah, jadi kalian cari tempat untuk beristirahat malam ini. Ada penginapan tidak jauh dari sana, Tuan. Kita bisa ke sana. Baguslah kalau begitu. Ayo jalan.
Apa tempat itu bisa memberi kenyamanan? Aku harap penginapan ini punya makanan yang tanpa daging. Tempatnya ada di sana. Ada kejadian besar di Agra. Seorang wanita pemberi racun berniat membunuh raja. Dan kejadian itu hampir saja terjadi. Benarkah begitu? Tapi istri Hindunya, Ratu Joda, menelan racun itu dan menyelamatkan nyawa raja. Dia adalah wanita pemberani. Dia beragama Hindu. Ya, kau memang benar. Kaum Rajput adalah pemberani. Sang raja juga murah hati sekali. Dia mengusahakan semua cara untuk menyembuhkan Ratu Joda. Dan dia berdoa pada Tuhan. Dia bahkan memerintahkan rakyat berdoa untuknya. Dan menurutku, dia adalah raja yang sangat luar biasa. Iya, itu adalah tugas suami yang harus melindungi istrinya. Tapi yang paling berani di antara mereka adalah Ratu Joda. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tuan, menurutmu siapakah yang paling pemberani di antara mereka? Menurutku, selalu ada kisah di balik semuanya. Raja bisa menyembuhkan Ratu Joda hanya karena dia masih hidup. Bagaimana bisa Ratu Joda selamat kalau sang raja mati? Itu artinya Ratu Joda lah yang pemberani. Kau benar sekali, Tuan. Semua orang tahu tidak ada yang seperti Ratu Joda. Sama seperti Savitri menyelamatkan Satyawan. Ratu Joda telah menyelamatkan nyawa yang mulia raja. Itu benar-benar hebat. Tuan Putri, apa yang mereka ceritakan? Dengarlah, apa kau tidak tahu kisah itu? Semua orang di sini tahu tentang kisah itu. Hei Tuan, menurut pendapatku, Ratu Joda sangat mencintai sang raja. Tuan Putri, apa kau pernah melihat sang raja dan Ratu Joda bersama? Karena aku dengar mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Dengar, Tuan Putri. Haruskah aku ceritakan bagaimana kau mengusirku? Haruskah aku ceritakan bagaimana kau bersikap kasar padaku? Kau keras kepala sekali. Tuan Putri, kalau kau katakan aku keras kepala, berarti kau istri dari seorang yang sombong. Kau buat kita melakukan apa yang kau inginkan. Itu tidak benar. Kau suka sekali membesar-besarkan sesuatu. Dan aku tidak suka kebiasaanmu itu. Lagi pula kau keras kepala sekali. Jangan mulai berdebat denganku, Joda. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan. Dan aku tidak ingin ada keheningan di antara kita. Wajahmu terlihat seperti bidadari saat kau tertidur. Tapi kenapa menjadi kebalikannya saat kau terbangun? Tunggu. Jalan. Ayo jalan. Tuan, mereka adalah penjaga Muga. Mereka sedang patroli. Kami permisi, Pak. Mau kemana kalian? Maaf, saat ini kami sedang berziarah. Kalian boleh lewat. Berapa banyak jumlah kalian? Hitung mereka semua. Baik. orang. Kalian harus membayar 200 koin. Untuk apa? Aku rasa kau baru pertama kali datang ke kerajaan Mughal. Itulah sebabnya kau tidak mengetahui aturan di tempat ini. Kau sedang berziarah, maka kau harus bayar pajaknya. Kami tidak melakukan kejahatan. Kami sedang berziarah sekarang ini. Aku tidak mau bayar. Aturan ini tidak adil. Oh, kau mau ajari aku tentang aturan? Penjaga, tahan mereka semua dan penjarakan mereka. Mereka semua harus tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan kerajaan yang ada di Mughal. Aku ada permintaan. Tahan saja aku, tapi jangan istriku. Tidak, aku ikut bersamamu. Jangan tinggalkan aku di sini. Kelihatannya kalian berdua saling mencintai. Kau akan melupakan itu semua begitu kupenjarakan kalian. Masukkan mereka berdua ke dalam penjara sekarang juga. Pisahkan mereka di ruangan lain. Bawa mereka pergi.
Mereka semua akan mulai menghormati peraturan Mughal setelah mereka menginap beberapa hari di penjara Mughal. Duduklah dulu. Apa yang kau curi? Kau membunuh seseorang karena kau sudah masuk penjara? Jawab saja pertanyaanku. Sekarang dalam lingkungan yang sama. Jadi sebaiknya kau tidak menyembunyikan apapun dariku. Ayo sekarang jawab saja. Ayo jawab. Aku mencuri sesuatu. Bagus itu. Berarti kau salah satu dari kami. Kau pasti mencuri sesuatu yang berharga, iya kan? Apa yang kau curi? Ayo katakan. Apa?